Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1986 Aku Membencimu. Ledakan. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, dan suara gemuruh mengguncang langit. Karena partisipasi Tianzi dan Jiu Chen dalam pertempuran, pertikaian anak-anak kaisar meningkat dari 30 menjadi 34. Sepotong langit dan bumi itu diselimuti keheningan, redup dan tanpa cahaya. Penglihatan mengerikan sering muncul, seperti akhir dunia, dan langit runtuh. Di bawah, Ye Chen duduk tak bergerak seperti biksu tua. Dia telah melalui masa yang sulit, memusnahkan sebagian besar aura pembunuh Zuxian, tubuh suci kuno yang terbelah disembuhkan, tulang suci yang patah terhubung, dan niat membunuh yang menghancurkan Daogen asli juga dihilangkan. Nak, ada kaisar hebat lainnya, kecepatan. Ming Jue menyampaikan kata-kata itu dengan nada tergesa-gesa. Sebelum Ye Chen dapat menjawab, dia melihat langit terbuka, dan sebelum dia melihat orang itu, dia melihat aura prasejarah melonjak. Sosok dengan salib emas di satu tangan melangkah keluar, penuh energi dan darah, meskipun dia adalah manusia. Bentuk, dia memiliki kepala seekor anjing. Huodo. Meskipun Ye Chen menutup matanya, dia bisa melihat dengan jelas dengan mata indera ilahi bahwa dia adalah putra Huodo. Huodo juga sejenis binatang prasejarah. Itu tampak seperti seekor anjing, tapi itu adalah jauh lebih ganas dari seekor anjing. Ini benar-benar hidup. Kaisar Fudo melihat sekeliling, ada lebih dari selusin lingkaran pertempuran, semuanya bertarung seperti api yang mengamuk, masing-masing berada di level kaisar. Ini pasti pertama kalinya saya melihat yang seperti itu berbaris. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Ye Chen, matanya yang berwarna merah darah bersinar terang, meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, matanya begitu ganas, dia tahu bahwa Ye Chen sedang dalam kondisi penyembuhan dan tidak dapat dialihkan. Kamu Chen, kamu punya hari ini juga, Kaisar Fudo menyeringai, dan tiba-tiba membuang garpu emas di tangannya, dan menyodorkannya ke arah Ye Chen keesokan harinya. Garpu emas itu bukan senjata sihir biasa, tapi senjata kekaisaran, lebih tepatnya dengan kata lain, itu adalah prajurit kaisar yang telah ditekan ke tingkat Raja Suci, dan kekuatannya benar-benar merusak. Ketika kaisar melihatnya, mereka semua ingin menyelamatkan mereka, tetapi lawan mereka tangguh dan mereka tidak memberi mereka kesempatan. Mereka hanya bisa menonton garpu emas menembak Ye Chen. Jika tidak ada lagi yang terjadi, Ye Chen akan dipaku sampai mati dengan satu garpu. Di bawah tatapan mereka, Jin Cha mendekati Ye Chen tanpa batas, dengan cahaya sedingin es. Ye Chen tidak bergerak, sampai garpu emas masih berjarak 3 inci darinya, dia tiba-tiba membuka matanya, tiba-tiba mengangkat tangannya, menggenggam ujung garpu dengan erat, mengerahkan kekuatan dengan telapak tangan dan jarinya, garpu emas itu terguncang, dan dia berdiri. Kaisar Fudo melangkah maju, mengambil garpu emas kembali ke tangannya, dan menatap Ye Chen dengan mata menyipit. Kaisar yang mengesankan, serangan diam-diam tidak baik. Ye Chen memutar lehernya dengan marah, memobilisasi sumber, cara, dan darahnya, dan menghapus sinar terakhir dari aura pembunuh Zuxian. Di puncak, mata emas itu seperti mata yang luas langit berbintang. Kekuatan tempur telah kembali, dan aku akan membunuhmu juga. Kaisar Fudo mendengus dingin, dan datang sambil mengayunkan garpu emas. Aku tidak menyukaimu. Ye Chen meliriknya, berjalan ke langit, dan langsung menuju ke Jining Suang. Diabaikan oleh Ye Chen, Kaisar Fudo sangat marah, dan mengejarnya bertiga dan lima, dengan aura pembunuh. Di depan, Ye Chen telah mencapai tempat Jining Suang melawan Zhu Xianjian. Jining Suang terluka, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dan Dewi suku kuno yang dikendalikan oleh pedang Zuxian tidak jauh lebih baik. Puluhan bekas pedang itu menakutkan, dan cahaya peri dari pedang Zuxian juga diredupkan. Namun meski begitu, Zhu Xianjian lebih kuat dari kaisar biasa, setidaknya lebih kuat dari Kaisar Fudo. Serahkan pedang Zuxian kepadaku. Ketika Ye Chen tiba, dia langsung menyerang pedang Zuxian. Sekarang kekuatan tempur telah kembali, aku harus menemukan Zhu Xianjian untuk menyelesaikan buku besar. Keluhan dan hutang darah di masa lalu dan kehidupan saat ini harus diselesaikan hari ini. Zhu Xianjian dikalahkan, dan cahaya peri bahkan lebih redup, tetapi serangannya masih tak tertandingi, dan gerakan itu langsung membunuh jiwa. Jining Suang mundur, berbalik dan menghadap Kaisar Fudo. Dibandingkan dengan Zhu Xianjian,
Kaisar Fudou ini belum siap. Dia baru saja membunuh dunia ini, tetapi dibuang oleh pedangnya. Kaisar Fudou meraung dan berubah menjadi anjing sungguhan, dia bisa disebut anjing terbesar di dunia, setinggi gunung, dan mata anjing besar itu lebih besar dari toples anggur. Namun, menjadi besar bukan berarti dia kuat. Setelah mengubah tubuhnya, dia masih bukan tandingan Jining Suang. Dengan pedang demi pedang, darah dan tulangnya hancur, dan banyak kaisar dan makhluk abadi tidak punya waktu untuk melakukannya. Puluhan lingkaran pertempuran lainnya juga bertempur dengan sengit, terlihat bahwa Kaisar Surga sangat bangga dengan surga, dan barisan satu tangan lebih unggul. Mengatakan bahwa yang paling mampu bertarung adalah Qilin Jiuchen prasejarah, satu-satunya binatang prasejarah yang tersisa di dunia. Yang memiliki gerakan terbesar adalah Ye Chen. Pedang Zuxian adalah keberadaan yang aneh, terkadang lemah dan terkadang kuat, dan Taoisme aneh. Ia mencoba yang terbaik untuk mengembangkan kekuatan tersembunyi dari garis keturunan Dewi kuno, dan membantunya membuka seluruh harta dewa. Cahaya peri yang berwarna-warni sangat indah di dunia, tetapi juga bisa disebut kematian. Ye Chen tidak takut, dia bukan lagi biksu kecil di masa lalu, bereinkarnasi sekali, nirwana hidup dan mati, terlepas dari kekuatan tempur dan Taoisme, telah berubah. Dalam peninggalan Tianzun ini, dia benar-benar memenuhi syarat untuk berdiri bahu. Memikul pedang Zuxian, dan memikul beban utang darah leluhur juga menyatu dengan keyakinan bahwa Ekaristi tidak terkalahkan. Karena serangannya, aura pedang Zuxian ditekan lagi, dan dia tidak tahan lagi. Keluar dari tubuhku. Roh Dewi klan kuno memarahi dengan ringan sepanjang waktu, mengganggu roh pedang-pedang giok, dan konfrontasinya banyak membantu Ye Chen. Dewi suku kuno bekerja sama secara diam-diam, menekan pedang Zuxian. Bagaimanapun, Zhu Xianjian dikalahkan dan meninggalkan Dewi klan kuno, melarikan diri seperti sinar cahaya peri. Sayang sekali, itu melewatkan waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen, dan membiarkan Ye Chen bertahan di saat yang paling sulit. Sekarang Ye Chen pada kondisi puncaknya, hampir tidak mungkin untuk membunuh Ye Chen. Kemana kita akan pergi? Ye Chen mendengus dingin, mengejarnya. Kemana harus pergi? Dewi yang kembali dari klan kuno juga mendesis, mengejar dan membunuh Ye Chen di kiri dan kanan. Wajah tak tertandingi itu sedingin es. Pembantaian di reruntuhan benar-benar memalukan dan penuh kebencian. Di sisi lain, dia harus berterima kasih kepada pedang abadi, yang membuka kekuatan yang tersembunyi di dalam darahnya, dan juga membuka sepenuhnya harta ilahi, sehingga saat ini, dia memiliki kualifikasi untuk melawan kaisar. Satu pedang melarikan diri, dua orang mengejar, dan mereka bertiga, satu di depan dan satu di belakang, melintasi langit. Dalam hal kecepatan, Ye Chen dan Dewi suku kuno sama-sama sedikit lebih lemah, dan terlempar ribuan kaki oleh pedang Zuxian. Ye Chen baik-baik saja, dia tahu bahwa pedang Zuxian itu aneh, dan kemampuannya untuk melarikan diri tidak terkalahkan di dunia. Di sisi lain, Dewi klan kuno dalam keadaan shock, berpikir bahwa kecepatan Ye Chen tidak tertandingi di dunia. Siapa yang mengira bahwa kecepatan pedang akan lebih cepat dari Ye Chen? Dia sangat ingin tahu tentang pedang Zuxian. Jangan bergerak, biarkan aku melakukannya. Avatar Mingjue yang tersembunyi di tungku tembaga Ye Chen melompat keluar sendiri. Dia meminjam 90% dari kekuatan tempur dewanya, dan menunjuk ke Sutian, jalan keabadian kaisar benar-benar diam. Belum lagi, operasinya memang licin, waktu diam, dunia membeku, dan pedang Zuxian melarikan. Diri depan juga dilarang di udara, satu-satunya yang tidak terikat adalah Ye Chen dan Dewi kuno. Sekarang, Ye Chen berkata dengan nyaring, selangkah demi selangkah, pedang Dao berubah menjadi tangannya, Ling Tian menebas ke arah pedang Zuxian, dan Dewi Ras kuno juga melepaskan kekuatan supernatural yang tak tertandingi pada saat yang sama. Namun, mereka berdua meremehkan pedang eksekusi abadi, dan setelah ditahan kurang dari sesaat, mereka menerobos pengekangan, nyaris menghindari pukulan Dewi klan kuno Ye Chen, menghancurkan langit, dan menghilang dalam sebuah instan. Sialan! Ye Chen mengutuk dengan marah, dan menebas ke arah langit kosong dengan pedangnya. Meskipun itu membelah langit yang luas, dia gagal mengenai pedang eksekusi abadi, dan membiarkannya lolos lagi. Kali ini, jika dia mencoba menangkap lagi, ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit, dan pedang Zuxian, yang selalu suka melakukan serangan diam-diam, pasti akan berdarah lagi saat muncul lagi. Dari mana pedang itu berasal? Dewi kuno memandang Ye Chen. Ini cerita yang cukup besar, mari kita kembali dan menjelaskannya secara detail, kata Ye Chen, dan berbalik lagi. Meskipun Zhu Xianjian lolos, pertempuran antara Kaisar Surga dan Kaisar Hong Huang masih berlangsung, jadi mereka harus pergi untuk membantu. Dewi suku kuno tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi berbalik dengan penuh semangat,
kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis, dan dia juga bisa melawan kaisar alam liar. Kembali ke lingkaran pertempuran, Ye Chen menyalakan Overload Body, memegang Chaos Cauldron di tangannya, dan langsung menuju Jining Suang. Biarkan dia kabur, Jining Suang berkata melalui transmisi suara. Itu berlari terlalu cepat, jadi aku tidak menghentikannya. Nada suara Ye Chen canggung, tapi tembakannya tidak ambigu. Yiding menghancurkan Kaisar Fudou ke tanah, tubuhnya yang besar hampir menjadi gumpalan. Tetap keluar dan buat rencana jangka panjang. Sambil berbicara, Jining Suang melangkah maju, dimusnahkan dengan pedang, menusuk kepala Kaisar Fudou, menembus laut dalam, dan melukai roh primordialnya dengan serius. Kaisar Fudou meratap, roh primordial melarikan diri dari tubuh fisiknya, melarikan diri ke langit, dan berteriak ngeri, selamatkan aku. Mendengar teriakan minta tolong, Kaisar Hong Huang ingin menertawakan ibunya, apakah kamu buta? Barisan 1 lawan 1, siapa yang bebas menyelamatkan Anda? Kami semua dalam bahaya, dan kami masih ingin membantu Anda. Selamatkan aku. Kaisar Hong Huang mengabaikannya, tetapi Kaisar Huodou sangat gigih, masih berteriak putus asa, berpikir bahwa dia masih bisa menyelamatkannya, tetapi dia adalah putra kaisar, dan dia belum ingin mati. Setelah melawan begitu banyak kaisar, kamu yang paling lemah, dan masih ingin lari. Ye Chen melintasi ruang dalam sekejap, memblokir kaisar, meratakan dunia dengan pedangnya, dan memenggal kepala roh primordial kaisar. Hancurkan. Jining Suang memarahi dengan dingin, sinar cahaya abadi melesat di antara alisnya, itu adalah perisai kecil yang diberikan oleh Ye Chen, dilemparkan dari pecahan tentara kaisar, didedikasikan untuk menjaga dan membunuh roh primordial, itu adalah musuh dari tubuh nyata. Engah. Tubuh roh primordial putra Kaisar Fudou terpotong dalam sekejap dan meledak di langit, bahkan tanpa teriakan. Aku tidak mau. Setelah berperang melawan Kaisar, terdengar raungan lagi, dan itu adalah adegan cinta. Lai Mei menggantung dan memberi makan ambang pintu I. Bodhisattva itu lucu. Qi Qiaofu pensiun. Lai meniru. BR. Zhu Xianjian melarikan diri, putra Kaisar dipenggal, dan kekasihnya dibuange setengah E. AE derajat AEC AE tanda kuadrat E tanda kuadrat E tanda kuadrat AEC AEA derajat ABR. Mundur, Kaisar Taoti meraung, dan yang pertama melarikan diri, dan kaisar lainnya juga mundur satu demi satu. Ada 4 kaisar lagi, ini bukan lelucon, jika kamu bertarung lagi, kamu akan dikalahkan satu per satu. Jarang berkumpul, jangan kabur. Ming Jue adalah yang paling bersemangat dan paling dikejar dengan gembira. Kaisar surga juga sangat energik, mengejar sepanjang jalan dan bertarung sepanjang jalan, jarang lebih dari separuh kaisar dunia prasejarah tidak terburu-buru, dan mereka belum siap untuk mati. 1v2, 1v3, atau bahkan 1v5, yang waktunya tidak ditekan, dan tidak pernah melakukan pertempuran yang begitu kaya. Tapi setelah mengejar dan mengejar, semua saudara berbalik dan lari kembali. Mereka mengejar dan membunuh Kaisar Hong Huang, tetapi mereka diburu oleh Kaisar Hong Huang, dan peran mereka berubah. Tidak heran mereka seperti ini, hanya karena kaisar lain di masa lalu datang ke sini, puluhan dari mereka di depan dan belakang. Pertarungan ini, jumlah ini, setidaknya 4 kali lipat dari tingkat Kaisar Surga, bahkan Ming Jue yang hiperaktif kewalahan, dan fisik suci yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama juga layu. N. Episode 1987 Hongmeng Ziki. 1 lawan 1, ada semacam 1 lawan 1. Di reruntuhan Tianzun, Ming Jue penuh dengan teriakan, sumpah serapah, dan kakinya tidak menganggur. Di antara para kaisar, dia adalah pelari tercepat. Aku akan membunuhmu. Di belakangnya, para kaisar dunia prasejarah berteriak dengan keras. Ada puluhan kaisar, masing-masing dengan aura agung, seperti Raja Peri, diliputi aura prasejarah, menelan langit dan bumi sepanjang perjalanan. Orang baik tidak menderita kerugian langsung. Dewa Bulan Matahari Zi melengkungkan bibirnya, membiarkan Kaisar Hong Huang meneriakinya, tetapi dia tidak berhenti, dan bertarung 1 lawan 1, tetapi lawannya jelas berkelahi dalam kelompok, mengetahui bahwa dia tidak bisa bertarung dan masih bertarung, dia adalah perilaku bodoh, puluhan kaisar prasejarah tidak hanya untuk menggoda. 2 orang sebagai satu tim, melarikan diri secara terpisah, kata Mu Yang. Oke. Ming Jue adalah yang paling sadar diri, dan berdiri dalam satu tim dengan Xiao Chen, dan langsung pergi ke Tenggara. Kaisar lain juga menemukan rekan satu tim mereka sendiri dan berpisah sepanjang jalan. Melihat pemisahan Kaisar dan Putra Surga, Kaisar Hong Huang juga dibagi menjadi beberapa tim dan bergegas ke semua sisi untuk berburu dan membunuh. Benarkah? Ye Chen tersenyum dan melarikan diri ke selatan bersama Jining Suang.
Namun, saya tidak tahu apakah itu karena ketampanannya atau karena kecantikan Jining Xuang, ada lebih dari selusin kaisar prasejarah yang bergegas membunuh mereka berdua, secara agresif, dengan udara yang jika mereka tidak mati, mereka tidak akan selesai. Mereka semua adalah putra kaisar, dan hanya kamu yang menonjol. Teriak Ye Chen. Hanya ada 3 atau 5 orang yang mengejar dan membunuh yang lain, tetapi jumlah orang yang mengejar dan membunuh mereka lebih dari 2 kali lipat. Jelas perawatan khusus. Kemana harus pergi? Tidak apa-apa jika Ye Chen tidak memarahi, tetapi ketika dia mulai memarahi, lebih dari selusin kaisar seperti darah ayam, kecepatannya meningkat tajam, dan kami menonjol, yang paling menonjol adalah kamu Jalang, selusin dari mereka mengejar Anda jarang, jika pasukan besar saya masih ada, 3 juta orang akan menguasainya. Oke, aku takut. Ye Chen terbatuk, naik ke langit dan melarikan diri, dan berjalan berdampingan dengan Jining Xuang. Kecepatan dan ketangkasan keduanya seimbang, dan mereka sangat cepat sehingga mereka melemparkan Kaisar Hong Huang jauh. Ledakan, ledakan. Di arah lain, itu sangat gelisah, dengan gemuruh satu demi satu. Sekilas orang bisa tahu bahwa Kaisar dan Putra sedang bertarung, tapi itu hanya pertarungan kecil, dan jenis pertarungan dan kepergian. Saat malam tiba, Ye Chen dan Jining Xuang mengusir para pengejar di belakang mereka. Mencerminkan cahaya bulan, keduanya melarikan diri ke hutan sepi tanpa urutan tertentu. Ye Chen melihat sekeliling sejauh yang dia bisa, dan melihat bahwa Kaisar Hong Huang tidak mengejarnya, dia mengeluarkan kendi, menyesap, dan kemudian melihat Jining Xuang di sampingnya, bicaralah padaku, apa yang baik di dunia luar angkasa. Kamu tebak. Jining Xuang tersenyum manis. Ye Chen membuka mulutnya, melihat Jining Xuang bercanda dengannya lagi setelah bertahun-tahun, dia sedikit lengah untuk sementara waktu, keadaan mereka berdua selalu menghormati satu sama lain. Jining Xuang tidak lagi memainkan trik, dengan lembut menjentikkan tangannya, sebuah buku tua muncul di tangannya, sederhana dan alami. Ye Chen penasaran, mengambilnya dan membolak-baliknya, hanya untuk melihat bahwa tidak ada kata-kata dalam buku itu, dan tidak dapat membantu mengangkat alisnya, buku surgawi tanpa kata. Tidak mudah mendapatkannya. Ada seorang pria berjubah ungu yang kuat menjaganya, dan dia hampir membunuhnya. Ada juga pria berjubah ungu. Ye Chen bergumam pelan, betapa miripnya ini dengan pengalamannya di dunia luar angkasa jurang, itu hampir memusnahkan Jining Xuang, kekuatan tempur pria berjubah ungu pasti sangat menakutkan, dan dia juga yakin bahwa tidak peduli pria berjubah ungu yang dia temui atau pria berjubah ungu yang ditemui Jining Xuang, mereka semua terkait dengan Daozu Hongjun. Terlalu banyak rahasia dalam peninggalan Tianzun yang menyengat. Saya mendengar bahwa Anda juga memiliki buku surgawi tanpa kata. Ketika Ye Chen bergumam, Jining Xuang mengeluarkan buku surgawi tanpa kata lainnya, yang merupakan hadiah dari raja di masa lalu. Menghitung yang baru saja dia dapatkan, dia memiliki 2 salinan. Ya, Ye Chen menjentikkan tangannya, dan sebuah buku surgawi tanpa kata terwujud di tangannya. Itu dalam situasi yang sama dengan Jining Xuang, dan itu juga merupakan hadiah dari Raja Manusia. Itu karena buku surgawi tanpa kata ini bahwa ia diremajakan untuk sementara waktu. 3 kitab suci surgawi berkumpul bersama, gemetar satu demi satu, halaman-halaman dibalik tanpa angin, dan tidak ada tulisan tangan di dalamnya, tetapi ada Taoisme di dalamnya, yang tampaknya tersembunyi dan terlihat samar, menguraikan prinsip-prinsip Tao, yaitu jalan yang paling suci dari segala sesuatu. Ye Chen dan Jining Xuang saling memandang, dan kemudian mereka berdua melihat ketiga buku surgawi, mereka terjalin satu sama lain, bahkan halaman dibalik pada frekuensi yang sama, asalnya juga sama, pasti dari urat yang sama. Raja Rakyat berkata, ada berapa banyak buku surgawi tanpa kata di sana? Tanya Ye Chen. 4 jilid langit, bumi, Xuan Huang. Jining Xuang menjawab, 3 jilid di depan saya seharusnya adalah bumi Xuan Huang, dan 1 bagian surga hilang. Raja Rakyat pernah berkata bahwa jika Anda mengumpulkan ke-4 jilid surgawi buku, Anda mungkin dapat berkomunikasi dengan surga. Ye Chen melirik ketiadaan, ini benar-benar menarik. Sayangnya, hanya ada 3 buku. Jining Xuang menyesal, menjentikkan tangannya sedikit, mengintegrasikan ketiga buku itu dari surga ke tubuh Ye Chen, dan berkata sambil terkekeh, saya mencoba namun, jika buku surgawi diintegrasikan ke dalam tubuh, itu dapat digunakan untuk menumbuhkan akar Dao. Apakah itu sangat ajaib? Ye Chen terkejut, dan tidak bisa membantu tetapi melihat ke dalam tubuhnya. Melihatnya, 3 kitab suci tanpa kata yang baru saja diintegrasikan ke dalam tubuhnya benar-benar terlepas lagi dengan sendirinya. Kemudian, 3 kitab suci tanpa kata diam-diam diintegrasikan ke dalam tubuh Jining Xuang. Melihat adegan ini, Ye Chen tertegun,
kenapa kamu tidak menunggu untuk bertemu denganku? Ji Ningsuang juga tercengang, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ingin memaksanya keluar, tetapi ketiga buku surgawi itu agak canggung, mereka berpelukan menjadi bola, dan bergantung padanya, mereka bahkan tidak bisa berteriak, seolah-olah mereka telah menemukan rumah. Ketika ketiga buku itu memasuki tubuhnya, tubuh peri Ji Ningsuang diselimuti oleh lapisan Dao Yun, menutupi asalnya Rao Ye Chen, bahkan dengan semua penglihatannya, sulit untuk dilihat. Ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala. Ji Ningsuang ditatap secara tidak wajar, meskipun dia mengenakan pakaian, dia tidak berbeda dengan telanjang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan di kedalaman, yang menarik perhatian mereka berdua. Saat Anda menatap mata, Anda dapat melihat penglihatan dunia runtuh, dan seberkas cahaya ungu membumbung ke langit di tengah awan dan kabut yang bergulung. Hong Mengziki, Ye Chen dan Ji Ningsuang berbicara serempak dan pergi bersamaan. Energi ungu yang agung, esensi dari pembukaan pertama langit dan bumi, menyatu dengan esensi langit dan bumi yang paling murni, itu adalah harta peri tertinggi bagi para pertapa. Hari ini, energi ungu primordial terungkap di reruntuhan Tianzun, yang benar-benar di luar dugaan keduanya. Ada Daluo Senti, ada kitab suci surgawi tanpa kata, dan bahkan ada energi ungu primordial. Keduanya melintasi hutan terpencil dan meluncur di atas pegunungan, seperti cahaya peri, seperti cahaya dewa, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi sinar energi ungu primordial itu lebih cepat, samar-samar terlihat, dan seberat gunung, menghancurkan langit dan runtuh sepanjang jalan, dan kemanapun ia lewat, ada banyak penglihatan tentang pembukaan langit dan bumi, dan itu juga berkembang dengan sendirinya. Jangan lari. Bicara tentang cita-cita, Ye Chen menggertak, membuat Ji Ningsuang tertawa beberapa saat. Bagaimanapun, di laut, energi ungu primordial berhenti, dan mereka berkeliaran di dunia, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Adapun apa yang mereka cari, Ye Chen dan Ji Ningsuang tidak tahu. Itu benar. Ye Chen tertawa riang, menunjukkan giginya sambil tersenyum, dan melangkah ke laut dengan satu langkah. Tentu saja, seseorang lebih cepat darinya, mengulurkan tangan besarnya keesokan harinya, dan meraih primordial Purple Key. Hai! Ye Chen mengutuk dengan keras, pedang Tao berubah menjadi ilusi, dan pedang itu memotong langit dan bumi, dan memotong tangan besar itu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa penembaknya sebenarnya adalah seorang kenalan, dia adalah Kaisar Armadillo, di samping Kaisar Armadillo, Kaisar Taoti juga ada di sana, mungkin dia juga ada di dekatnya sebelumnya, dan melihat energi ungu primordial. Oh, ini benar-benar jalan yang sempit menuju encounter. Ye Chen menghela nafas. Aku sudah lama mencarimu. Kaisar Armadillo mengertakkan giginya, dan Kaisar Rakus juga memiliki ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Ketika dia tidak setuju satu sama lain, dia menyerang di tempat, satu pergi dan yang satu benar, yang satu memegang segel besar dan yang lainnya memegang pisau fusion, pukulan yang cukup untuk menjatuhkan Ye Chen. Ji Ningsuang memarahi Taoti dengan dingin, dan menamparkan Taoti sampai muntah darah. Ye Chen juga mendominasi, dan Armadillo yang telah dipotong dengan pedang mundur. Dalam barisan 2 lawan 2, Ye Chen dan Ji Ningsuang tidak takut, jika tidak ada yang mengganggu mereka, mereka berencana untuk memusnahkan Armadillo dan Kaisar Rakus. Pergi tangkap energi ungu primordial. Ye Chen berubah menjadi tubuh Dharma. Lihat, tubuh Dharma menyeringai, dan langsung menuju primordial Purple Key. Tetap di sini. Armadillo dan Taoti sangat marah dan ingin mengejar dan membunuh Dharmakaya. Pikirkan kami sebagai udara. Ye Chen mencibir, membuka penglihatan, memblokir Armadillo. Ji Ningsuang tidak kehilangan momentum, membuka dunia penglihatan, dan memblokir Taoti di langit virtual. Kalau begitu mari kita bunuh kamu dulu. Kedua Kaisar Agung itu berteriak keras, menyapu langit dan menyerang dengan roh jahat. Keyakinan meledak. Ye Chen bertemu dengan Kaisar Armadillo dengan pukulan yang kuat, dan langit meledak. Meskipun Kaisar Armadillo kuat, dia bukan tandingan tinju emas fisik suci. Tubuhnya hampir meledak, merah darah terisi langit, jatuh ke laut, dan ombak besar juga diwarnai merah. Ledakan. Ledakan. Di sisi lain, Kaisar Taoti tidak jauh lebih baik. Menggabungkan 3 kitab suci surgawi tanpa kata, meskipun kekuatan tempur Ji Ningsuang belum ditingkatkan, tetapi Taoismenya sangat halus, dia sering merapal mantra, menghususkan diri pada Taoti Daogen, dalam 3 putaran, Taoti menderita tak terkatakan. Pertempuran tiba-tiba pecah, dan suara gemuruh mengguncang langit. Sisi ini hidup, dan sisi lain Dharmakaya juga hidup. Primordial Purple Key sangat nakal, dan tubuh Dharma berulang kali melewatkannya. Kamu orang tua kecil, kamu ingin dipukuli.
Badan hukum mengutuk, dan memindahkan kandang Tai Sulong. Energi ungu primordial yang masih terbang di langit terperangkap di tempat. Lari, kenapa kamu tidak lari? Tubuh Dharma tersenyum, menggosok kedua tangannya dan muncul. Namun, sebelum dia bisa menyerap Ki Ungu Purba berlari keluar dari kandang penjara naga Taiksu. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia melompat keluar dari laut dan menyelinap ke dalam bentangan pegunungan. Tubuh Dharma sangat marah hingga hampir memuntahkan darah, dan segera mengejarnya, dan mengikutinya ke pegunungan. Di belakang layar, pertempuran berlanjut. Dalam barisan 2 lawan 2, Ye Chen dan Jining Xuang berada di atas angin. Melihat Taoti dan Armadillo, penampilannya cukup menyedihkan, terutama Armadillo yang dipotong oleh Ye Chen, dengan semua tulangnya terbuka. Itu sudah menakutkan, tapi melihatnya kali ini, bahkan lebih menakutkan. Kami adalah putra kaisar, dan kami tidak akan dikalahkan. Keduanya meraung seperti anjing gila, mata mereka merah, darah mereka benar-benar menekan Ye Chen dan Jining Xuang, tetapi mereka tidak bisa melawan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ayo pergi bersama, kamu tidak sendirian. Ye Chen sangat marah sehingga dia akan menyerang lagi dengan pedang daunnya. Namun, sebelum dia sempat menyerang, dia mendengar suara gemuruh datang dari arah pegunungan. Kemudian, sesosok terbang mundur. Melihat lebih dekat, sosok itu sebenarnya adalah tubuh perang suci Ye Chen. Selama penerbangan mundur, tubuhnya meledak sedikit demi sedikit, dan dia tidak bisa menghentikannya. Akhirnya, di langit berkabut, itu meledak menjadi kabut darah. Episode 1988 Tubuh Kekacauan. Engah. Ye Chen muncrat darah, tubuh Dharmanya hancur, dan dia, seperti dirinya sendiri, menderita serangan balik. Alih-alih menyerang Armadillo, dia menoleh dan melihat ke arah pegunungan. Tidak hanya dia menonton, tetapi Jining Xuang juga melihat ke atas. Tubuh Dharma jihad sekuat tubuh asli Ye Chen. Jika tubuh Dharma dapat dihancurkan dalam waktu sesingkat itu, orang yang bergerak pasti menakutkan. Armadillo dan Kaisar Taoti menstabilkan tubuh mereka, dan juga sedikit menyipitkan mata, menatap pegunungan. Di bawah mata keempat orang itu, seseorang berjalan keluar dari pegunungan, berjalan di udara, tidak dapat melihat wajah aslinya, dan melihat kekacauan, bahkan pakaian ungunya yang berkibar-kibar masih dipenuhi kekacauan. Dunia ini, karena penampilannya, kilat menyambar dan bergemuruh, dan ombaknya kasar, serangkaian penglihatan menakutkan sering muncul. Dalam proses evolusi, ia kembali ke kekacauan, sejenis Tao yang meliputi langit dan bumi, digariskan di alam semesta, menari dengan yin dan yang. Udara ungu primordial yang keluar ke pegunungan sebelumnya mengelilinginya, dengan sangat ramah. Dia begitu kuat sehingga Ye Chen mengerutkan kening. Dia sangat menakutkan sehingga Jining Xuang takut. Bahkan mereka berdua seperti ini, apalagi Kaisar Armadillo dan Kaisar pelahap rasa depresi dari garis keturunan, mereka lahir dengan santai, mereka adalah kumpulan makhluk pertama di dunia. Betapa mendominasi garis keturunannya, di depan pria berpakaian ungu yang kacau itu, garis keturunan aslinya akan terasa sangat tertekan. Menonton dan menonton, keduanya tanpa sadar mundur, berbalik dan lari. Ya, mereka melarikan diri, sebagai putra kaisar, mereka ditakuti. Mereka kabur, tapi Ye Chen dan Jining Xuang masih di sana. Ini sebenarnya tubuh yang kacau, gumam Ye Chen pelan, alisnya berkerut lebih dalam, dan sejak dia memasuki reruntuhan Tianzun, dia merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Dia hanya merasakan tekanan semacam itu pada tubuh Zhao Yun. Itu misterius dan menakutkan, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa itu sebenarnya adalah tubuh kekacauan yang legendaris. Garis keturunan di langit. Jining Xuang juga berbisik, Ye Chen bisa merasakannya, dan dia bisa merasakannya sendiri. Tubuh kacau, garis keturunan paling sempurna di dunia, yang dapat bersaing dengan tubuh suci kuno. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, dan hal yang sama berlaku untuk tubuh yang kacau. Sejak zaman kuno, dunia telah membandingkan tubuh suci, tubuh kacau, dan kaisar. Tubuh suci Dacheng dikalahkan oleh tubuh kekacauan Dacheng. Tubuh kekacauan Dacheng dikalahkan oleh kaisar besar. Tetapi kaisar besar tidak dapat menghancurkan tubuh suci Dacheng. Ketiganya menjelaskan dengan sangat baik apa itu siklus surga dan bumi, dan satu hal turun satu hal. Secara alami, ini hanya rumor. Dalam catatan sejarah, tidak pernah ada preseden di mana tubuh suci dan tubuh kekacauan bertemu pada saat yang bersamaan. Tetapi pada saat ini, hukum abadi telah dilanggar. Dalam kehidupan ini, tidak hanya tubuh suci kuno, tetapi juga tubuh yang kacau balau. Pertemuan antara Ye Chen dan Chaos Body akan menjadi simbol abadi. Dunia sepi menakutkan.
Mereka bertiga berdiri di atas kaki satu sama lain, tetapi mereka semua diam. Tubuh suci kuno yang sunyi sepi, tubuh muda yang kacau, dan kaisar wanita muda, ketiganya yang menguraikan siklus langit dan bumi berdiri bersama dalam satu era. Pemandangan ini benar-benar menarik perhatian. Melihat pemandangan ini, Underworld Emperor of the Underworld tidak bisa menahan nafas. Suasana hatinya juga tersentuh. Hong Jun, ini maksudmu? Kata Di Huang dengan santai. Ketika dua makhluk tertinggi berbicara, laut jauh di dalam reruntuhan Tianzun masih tenang dan tidak ada suara. Kuali Daluo Chaos, buku 3 hari tanpa kata, Hong Mengziki, kamu dan aku, kita bertiga, berada dalam kegelapan. Lagi pula, kata-kata tubuh kekacauan itulah yang menghancurkan ketenangan dunia, dan bahkan meskipun dia yang mengatakannya, sepertinya langit dan bumi sedang berbicara, Tao tidak ada habisnya, dan kekacauan tidak ada habisnya. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat tubuh kacau yang sulit dilihat dalam sejuta tahun. Ye Chen tersenyum. Aku juga merasa terhormat. Ji Ningsuang terkekeh. Dalam hidup ini, kamu dan aku ditakdirkan untuk mati untuknya. Tubuh yang kacau berbicara dengan samar, melirik Ye Chen, berhenti sejenak pada Ji Ningsuang, lalu perlahan berbalik, selangkah demi selangkah, sampai berbalik. Menjadi bagian dari kekacauan, hanya kata-kata itu yang tersisa, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Menginginkan mati untuknya. Ye Chen bergumam, kamu dan aku, di mulut tubuh yang kacau jelas mengacu pada tubuh yang kacau dan tubuh suci, dan, dia, jelas adalah Ji Ningsuang. Memikirkan hal ini, Ye Chen mau tidak mau menoleh dan melirik Ji Ningsuang, dan ada banyak pasang surut. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Ji Ningsuang tidak wajar lagi. Aku sedang berpikir, apa arti chaotic body? Ye Chen menyentuh dagunya. Apakah mungkin? Dia takut kita berdua akan merampok energi ungu primordialnya dan membodohi kita. Hei, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa. Ye Chen menamparkan pahanya dan mengejar ke pegunungan dengan pedang di tangannya. Dia menculik Hong Mengziki, dan dia benar-benar terpana. Tubuh kacau itu kuat, tetapi tubuh suci bukanlah vegetarian, bahkan jika satu orang tidak dapat mengalahkannya, bukankah masih ada Ji Ningsuang? 2 lawan 1, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa mengalahkan Chaos Body. Ji Ningsuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan mengejarnya. Keduanya mencari di 3 lantai di pegunungan dan 3 lantai di luar, tetapi mereka tidak dapat menemukan tubuh yang kacau itu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen keluar, wajahnya sangat hitam, tubuh sihirnya dihancurkan oleh tubuh yang kacau, dan energi ungu primordial juga diambil di bawah hidungnya, itu adalah tantangan surga. Harta peri. Adegan berikutnya membuat kulitnya semakin gelap. Di luar gunung, ada lebih dari selusin sosok yang berdiri di atas satu sama lain, semuanya dengan wajah galak, menatap mereka berdua dengan niat membunuh, dan menyeringai sinis. Benar, ada lebih dari selusin dari mereka, dan ada juga Kaisar Armadillo dan Rakus. Tak perlu dikatakan, mereka berdua melarikan diri sebelumnya dan pergi untuk menyelamatkan tentara. Tampaknya postur dan pertempuran ini tidak hanya perlu membersihkan Ye Chen dan Ji Ningsuang, tetapi juga menghancurkan tubuh kekacauan. Yo, saudara-saudara semua ada di sini. Ye Chen tertawa. Lari. Terus lari. Sialan, kejar. Sebelum Kaisar Armadillo bisa menyelesaikan kata-katanya yang arogan, Ye Chen melarikan diri, dan bersama dengan Ji Ningsuang, dia melarikan diri ke pegunungan lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Lebih dari selusin kaisar prasejarah mendengus dingin, berbaris, dan bergegas ke pegunungan. Ledakan. Kapan? Ledakan. Dentang. Seketika saya mendengar suara gaduh di pegunungan, sepertinya perampok sedang mengobrak-abrik barang-barang di dalam rumah, panci dan wajan dipukuli begitu dipukul, seolah-olah diserang perampok. Menunggu untuk masuk, apalagi, memang ada panci dan wajan di mana-mana, semua dilempar oleh Ye Chen. Panci dan wajan itu bukan benda biasa, semuanya adalah alat ajaib, digunakan untuk menggoreng orang. Ledakan. Gemuruh. Gunung-gunung ramai, dan memalingkan muka, satu demi satu, gunung-gunung runtuh dan kacau. Ye Chen dan Ji Ningsuang juga ganas. Lebih dari selusin kaisar mengepung dan membunuh mereka. Mereka semua terluka parah dan melarikan diri lebih dalam. Kaisar Hong Huang sangat marah dan membunuh mereka sepanjang jalan, tidak melepaskannya. Sayang sekali meski banyak, kecepatan mereka tidak cukup, setelah dikejar selama 3-5 hari, mereka gagal mengejar. Malam berbintang lainnya. Di lembah yang penuh dengan kicauan burung dan bunga harum, Ye Chen dan Ji Ningsuang muncul dan membuat lingkaran sihir untuk menyembunyikan nafas mereka. Memalukan. Ye Chen duduk di tanah, ngiler, melihat primordial purple key, tetapi tidak tertangkap, diculik oleh Chaos Body, tidak menangkap apapun, dan diburu.
Ji Ningsuang tersenyum, melihat sekeliling, dan berjalan jauh, hanya untuk melihat hutan bunga persik lainnya di kedalaman, kelopaknya beterbangan, dan gambarnya sangat indah. Di kedalaman yang ditutupi oleh hutan bunga persik, terdapat sebuah rumah bambu, dan di depan rumah bambu tersebut terdapat sebuah pohon tua. Pohon tua ini pasti sudah ada selama beberapa tahun, dan seluruh volumenya pasti sebesar gunung, dengan dahan yang lebat, dahan dan dedaunan yang rimbun, serta tanaman merambat yang menjuntai, yang masing-masing telah menjadi saksi lika-liku kehidupan. Ini pertama kalinya aku melihat pohon sebesar itu. Ye Chen menyeringai, mengangkat kepalanya dan menghela nafas, belum pernah ratusan ribu tahun, dan pohon sebesar itu tidak dapat tumbuh. Sepertinya menjadi pohon bulan. Pria dan wanita. Sungguh. Ye Chen melangkah ke udara dan mengangkat dua plakat kayu. Ketika dia melihat nama terukir di atasnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, Dong Huang Taixin, Jian Fei Dao. Mo Yuan, Hong Lian. Di sisi lain, Ji Ningsuang sedang menonton dengan nada terkejut, Jiang Taixu, Feng Huang. Liu Dao, Diji. Jiu Jianxian, Ibu Abadi Yao Qi. Hua Qingluo, Dixuan. Aku tidak salah. Ada di Huang dan Permaisuri Dong Hua. Ye Chen berteriak, memegang tanda kayu di satu tangan, nama di Huang dan Yue Sang menyilaukan dengan setiap pukulan. Tampaknya semua generasi leluhur pernah ke reruntuhan Tianzun, dan mereka semua pernah ke sini. Ji Ningsuang berkata dengan lembut, saya menganggap pohon ini sebagai pohon bulan, dan menggunakan benang manusia untuk mengimplikasikan pernikahan. Tidak, begitu sederhana. Datang dan lihatlah kedua bagian ini, sapa Ye Chen. Mendengar ini, Ji Ningsuang berdiri tegak, berdiri di depan Ye Chen, dan melihat papan kayu kecil yang dipegang oleh Ye Chen. Melihat ini, Ji Ningsuang juga terkejut, Liu Yi, Nan Gong Yue, Xiong Er, Tang Ruxuan, Si Tunan, Ye Ruxue, Zhuge Yu, Fu Ling, Hao Tian Xuanzhen, Hua Su. Ye Chen terus menunjuk beberapa di sebelah mereka adalah semua orang yang mereka kenal. Peninggalan Tianzun dibuka setiap 800 tahun sekali, dan Dacu hanya dibuka selama 300 tahun. Perbedaan waktunya beberapa ratus tahun. Bagaimana mereka bisa memiliki nama mereka? Ji Ningsuang bertanya-tanya, apakah itu diukir oleh orang lain? Siapa yang akan mengukir pernikahan orang lain dengan sia-sia? Ye Chen menggosok dagunya, bahkan jika kamu mengenal semua orang di Dacu, tapi kali ini tidak benar. Plakat kayu ini setidaknya berusia ribuan tahun, yaitu, Said, ribuan tahun yang lalu, seseorang memberi nama mereka saat ini, tetapi mereka tidak dilahirkan ribuan tahun yang lalu. Atau, mereka semua memiliki nama yang sama. Tanganmu dan lihatlah ke langit berbintang. Tidak ada yang salah dengan tebakan ini. Ye Chen dengan santai menemukan dua plakat kayu kecil, dan juga mengukir namanya dengan pisau bambu. Hong Cheng Sui, Chu Ling Yu, semoga kalian berdua menjadi tua bersama dan memiliki pernikahan yang bahagia selama 100 tahun. Orang ini mengukir dan mengirimkan berkah pada saat yang sama. Itu jelas lucu, tetapi wajahnya terlihat serius. Sudut mulut Ji Ningsuang berkedut saat dia melihat, ekspresinya luar biasa. Semua orang mengukir sendiri, tapi yang ini bagus, dia benar-benar menjadi Yue Lao, terukir untuk orang lain, segera terukir. Setidaknya pria dan wanita cocok. Kalian berdua gadis akan mengencingi Yue Lao sampai mati. Niu Sisan, Wu Sanpao, melahirkan seorang putra yang berharga lebih awal. Baiklah. Gu Santong, Wu Ya Taois, 2 Yuan. Yuan Huang kecil, Ku Iniu, jaga dirimu. Ye Chen sangat energi, ukiran itu tidak ada habisnya, dan setelah ukiran itu, saya takut tanda kayu kecil itu akan berantakan, tetapi saya sangat perhatian dan mengikatnya dengan erat, ini adalah pernikahan yang indah. Ji Ningsuang menggosok bagian tengah alisnya, mereka semua adalah ayah, mengapa ayah ini sangat aneh? Episode 1989 Selamatkan kami. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Reruntuhan Tianzun malam ini luar biasa sunyi, tidak peduli apakah itu prasejarah atau surga, semua kaisar dan putra tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, tidak ada pertarungan atau perang, semuanya sunyi. Di pohon bulan tua, Ye Chen tampak lelah, berbaring di pangkuan Ji Ningsuang, dan tertidur. Ji Ningsuang tersenyum kecil, membelai wajahnya dengan lembut, dengan kelembutan istrinya. Pada titik tertentu, dia bangun, memegang tanda kayu kecil, dan diam-diam mengukirnya. Itu adalah nama Ye Chen, yang sangat jelas di bawah sinar bulan, dan dia menggantungnya di pohon bulan tua. Setelah itu, ada plakat kayu kecil yang diukir dengan nama wanita, Chu Xuaner, Chu Linger, Xian, Sangguan Yuer, Lin Sihua, Liu Ruyan, Suan Nu, Luo Xi. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata.
Di pagi hari, sinar matahari yang hangat menyinari peninggalan Tianzun, dan langit dan bumi diselimuti senja. Ye Chen bangun, wajahnya penuh kemuliaan. Ji Ningsuang bangun lebih awal, dan dia menyamar sebagai seorang pria, wajahnya tak tertandingi dalam pakaian wanita, sedangkan pakaian pria sangat tampan. Saat ini, Ye Chen sangat malu, dibandingkan dengan dia tiba-tiba merasa jelek. Setiap kali saat ini, Ye Chen ingin mengambil kuas dan menggambar lingkaran di pipinya dan membuat tanda silang. Nak, apakah kamu masih hidup? Ketika saya menonton, kata-kata keluar dari tungku tembaga. Itu adalah avatar Mingjue, dewa asli Mingjue, dan itu ditransmisikan ke Ye Chen melalui avatar. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jawab Ye Chen. Datang dan selamatkan kami terjebak. Mingjue terbatuk datar. Terjebak, sangat segar, tunggu. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, dan mencapai langit dalam satu langkah. Keduanya berjalan keluar dari lembah satu demi satu, dan langsung menuju ke tenggara menurut avatar Mingjue. Di hari baru, reruntuhan Tianzun tidak damai. Pertarungan di tingkat kaisar datang silih berganti, dan kedua belah pihak saling menang dan kalah. Untungnya, kaisar surga masih ada, dan mereka melakukan perang gerilya dengan kaisar alam liar, jadi mereka tidak berjuang keras dan pergi dengan satu suara. Karena alasan ini, perut Kaisar Hong Huang sakit, dan dia memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, tetapi dia tidak dapat menangkap orang. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah reruntuhan Tianzun sangat besar, dan menemukan seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di sini, Ye Chen dan Ji Ningsuang telah melangkah ke padang pasir yang luas. Pasir kuning di gurun beterbangan tanpa henti, tampaknya telah mengalami perang besar sebelum tahun-tahun kuno. Sebagian besar kerangka setengah tertutup dan sisa-sisa tentara, di angin yang menderu-deru, Anda juga bisa mendengar ratapan hantu. Jauh di dalam gurun, ada sebuah kota kuno, sepi. Mingjue dan Xiao Chen terjebak di kota kuno itu, lebih tepatnya, mereka terjebak dalam lingkaran sihir kuno di kota itu. Ketika Ye Chen dan Ji Ningsuang tiba, Mingjue dan Xiao Chen bertabrakan tanpa pandang bulu dalam formasi, tetapi setiap kali, mereka akan diblokir oleh pola formasi, alih-alih bergegas keluar, mereka terluka parah oleh pola formasi. Tapi Mingjue memiliki genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Buka untukku. Mingjue mengutuk dengan marah, mengayunkan pedang kaisar, dan menebas lingkaran sihir berulang kali, dan Xiao Chen melakukan hal yang sama, mengayunkan Zanwang Halberd, energi dan darahnya naik, dan dia membombardir dengan seluruh kekuatannya. Sayang sekali mereka berdua memiliki keterampilan yang terbatas, meskipun serangannya sengit, mereka bahkan tidak membuka celah. Lingkaran sihirnya sangat aneh, tidak hanya bisa menjebak orang, tapi juga melahap mana orang, momentum keduanya telah sangat melemah. Jika tidak, saya tidak akan meminta bantuan Ye Chen. Tidak masalah jika saya terjebak. Yang saya takutkan adalah saya terjebak di sini oleh kaisar kehancuran besar. Jika saya dikepung sekali lagi, konsekuensinya akan sangat serius. Di kota kuno kecil, ada pola jalan kaisar. Ye Chen memperbaiki tubuhnya, menatap lingkaran sihir dengan mata sedikit menyipit, dan pola formasi tampak tersembunyi, saling terkait, dan dikelilingi oleh hukum jalan kaisar garis besar formasi. Formasi berubah sepanjang waktu, belum lagi Mingjue dan Xiao Chen, bahkan jika dia dan Ji Ningsuang terjebak di dalamnya, mereka tidak bisa keluar darinya, jalan kaisar formasinya mengerikan. Jangan sebutkan itu. Melihat kedatangan Ye Chen, Mingjue berhenti meraung, dan hanya duduk di tanah, kupikir ada harta rahasia, jadi aku datang untuk melihatnya. Siapa sangka ada akan menjadi jebakan. Katakan, Xiao Chen juga cukup malu. Karena itu pola formasi Kaisar Dao, tidak mudah untuk menyerang dengan paksa. Ye Chen menggosok dagunya dan menatap Ji Ningsuang yang ada di sampingnya, kamu tahu formasi lebih baik dariku, tapi ada cara untuk sobek celah dalam formasi ini. Mencari. Ji Ningsuang berbisik, matanya yang indah berevolusi, dan dia memahami lingkaran sihir lebih baik daripada Ye Chen ketika dia mencari kekurangan dalam pola formasi Tao Kaisar. Ibu peri mengajar dia formasi sihir. Pada titik tertentu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu sisi, salah satu pola formasi Qian Kun tidak lengkap. Jika Anda menyelaraskan pola formasi dengan karakter, Dunjie Tian, itu akan cukup untuk mereka berdua. Untuk keluar, ya. Ye Chen segera memobilisasi karakter Dunjie Tian, mengaturnya sendiri, dan menurut apa yang dikatakan Ji Ningsuang, menyebarkannya di ruang itu, membuka polanya, dan benar-benar merobek celah. Melihat ini, Mingjue dan Xiao Chen melarikan diri dari lingkaran sihir terlepas dari perintah mereka. Keduanya melarikan diri, dan Ye Chen juga menerima kata Dunjie Tian.
Tapi pola jalan kaisar tidak terlihat, berdiri di sini, Rao Ye Chen, tidak dapat menemukan petunjuk, tidak heran Ming Jue dan Xiao Chen akan terjebak, lingkaran sihir misterius semacam ini, siapapun yang datang akan direkrut. Reruntuhan Tianzun penuh lubang. Ming Jue menyeringai. Jika Kaisar Hong Huang datang lebih dulu, kita akan baik-baik saja. Jadi, kalian berdua ditakdirkan untuk memberikan kontribusi besar ke surga. Ye Chen tersenyum misterius. Apa maksudmu? Ming Jue mengangkat alisnya. Jika kamu memancing Kaisar Hong Huang ke kota ini, kamu bisa menangkap banyak ikan besar. Ye Chen tersenyum lebih bahagia. Begitu kata-kata ini keluar, mata mereka bertiga berbinar. Baik Ming Jue dan Xiao Chen tidak bisa keluar dari kelas putra kaisar, dan mereka juga tidak berdaya sebagai putra kaisar dari Hong Huang. Selama mereka terjebak, akan mudah untuk ditangani. Jika Anda masuk, Anda tidak perlu berpikir untuk keluar. Kalian bertiga sedang mengatur di sini, dan aku akan menarik orang. Ye Chen tersenyum, berbalik dan menghilang. Jangan diam. Setelah Ye Chen pergi, Ming Jue segera menyingsingkan lengan bajunya, mengarah ke satu sisi, dan menggambarkan pola serangan, yang diturunkan oleh Kaisar Ming sendiri. Itu lebih sengit daripada formasi pengetahuan Sutian. Itu sama bisa membunuh. Xiao Chen dan Ji Ningsuang juga tidak menganggur, keduanya adalah pola ukiran. Mereka bertiga sibuk, Ye Chen sudah meninggalkan gurun, dan dia melihat salah satu dari mereka dan terbang menjauh. Namun, dia melakukan perjalanan ratusan mil bahkan tanpa melihat bayangan Kaisar. Ketika Ye Chen merasa malu, tiga sosok muncul, mereka semua ditutupi dengan jubah hitam, tetapi di mata Ye Chen, tidak ada yang disembunyikan. Mereka bukan putra dari Kaisar Agung, tetapi tiga kaisar semu. Hanya kalian bertiga. Ye Chengsai bergegas keluar dari gunung yang dalam, membidik Kaisar Hong Huang Zun yang berada di sisi jauh. Siapa? Ekspresi Zundi prasejarah berubah, dan dia segera mundur, tetapi dia masih terlalu lambat. Dia dijatuhkan oleh telapak tangan Ye Chen, dan latar belakangnya cukup dalam. Jika itu adalah Zundi biasa, tubuhnya akan telah berubah menjadi lumpur darah. Mencari kematian. Dua Zundi lainnya mendengus dingin dan menyerang Ye Chen bergandengan tangan. Ye Chen tidak repot-repot menjawab, jadi dia mengorbankan Chaos Cauldron, salah satunya dihancurkan untuk menyemburkan darah, dan tubuhnya juga hancur. Hanya Yuan Shen yang lolos, tetapi dia tidak bisa lepas dari kepunahan, dan dicincang menjadi abu di telapak tangan Ye Chen. Chaos Cauldron. Wajah Zundi yang lain tiba-tiba berubah, dan dia baru saja membunuhnya, bahkan tanpa bergerak, berbalik dan lari, bahkan mengambil Zundi yang telah dipukuli sebelumnya, keduanya melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejar satu langkah pada satu waktu, memegang pedang Dao, dan memotong kepala salah satu Kaisar Zun dengan satu pedang, menarik roh primordialnya, memasukkannya ke dalam Chaos Cauldron, dan membiarkan Chaos Cauldron melahap dan menyempurnakannya. Kaisar, selamatkan aku. Satu-satunya Kaisar Zun dari kehancuran besar yang tersisa berteriak pada saat yang sama, matanya penuh kengerian, membakar esensi dan darah asli, meningkatkan kecepatannya. Keberadaan seperti ini, kecuali pada level Putra Kaisar, yang akan bersaing dengannya. Melihat dia melarikan diri, Ye Chen menjadi santai, memegang pedang Dao, berjalan seperti jalan-jalan santai di taman, diikuti dengan tidak tergesa-gesa, ketika suasana hatinya sedang baik, dia membuat tebasan simbolis dengan pedang, dan segera menolak untuk membunuh Hong Huang Zundi. Dengan kekuatan tempurnya, akan sangat mudah untuk menghancurkan Kaisar Hong Huang ini, tetapi Kaisar Hong Huang belum bisa mati, dia perlu digunakan untuk menarik putra Kaisar Hong Huang, nilai guna ini tidak bisa dikubur. Kaisar, selamatkan aku. Lolongan sedih Kaisar Zun Hong bergema di langit dan bumi, dan menyebar ke seluruh dunia. Benar saja, panggilannya untuk meminta bantuan terdengar gema, dan Kaisar prasejarah di dekatnya muncul satu demi satu, bukan hanya satu tapi 5, yaitu Kaisar Rakus, Armadillo, Glutmang, Laba-laba, dan Kelabang. Cukup. Ye Chen tersenyum, dan segera membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan menembak Kaisar Zun yang melarikan diri dengan satu anak panah. Jika dia tidak memiliki nilai guna, dia akan mati, dan dia tidak bisa meninggalkan masalah di masa depan untuk surga. Bajingan. 5 Kaisar Purba sangat marah. Meskipun mereka jauh, mereka bisa melihat Ye Chen, dan segera membunuhnya. Mata mereka sangat merah, wajah mereka ganas dan menyeramkan, dan mereka menggertakkan gigi. Ye Chen mencibir, berbalik dan lari ke padang pasir. 5 Kaisar prasejarah, seperti dewa dari 5 alam, mengejar dari dekat, mengejar sepanjang jalan dan menyerang sepanjang jalan kemanapun mereka lewat, langit bergemuruh, gunung-gunung besar runtuh satu demi satu, dan hutan tandus musnah berkeping-keping.
Ada semacam 1 lawan 1, Ye Chen melarikan diri, berteriak dengan tidak jujur, dan menuangkan minyak ke api kaisar prasejarah yang marah. Tidak apa-apa untuk mengejar, tapi jangan mengejarnya, jangan mengejarnya. Jebakan di gurun telah dipasang, jadi bagaimana dengan menangkap kura-kura di dalam guci? 5 kaisar prasejarah dan 5 ikan besar, jika perhitungannya akurat, mereka bisa diberi sarang. Di belakang mereka, Kaisar Hong Huang juga marah, niat membunuhnya dingin, dan roh jahatnya luar biasa. Mereka tidak akan pernah berhenti tanpa Ye Chen memberi mereka bahan bakar, dan mereka memiliki sikap tidak menyerah sampai Ye Chen terbunuh. Dengan cara ini, tepat di pelukan Ye Chen, kecepatannya berfluktuasi dari cepat ke lambat, dan kemampuan akting aktor itu sempurna. Di depan, dan ke gurun lagi, Ye Chen melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah. 5 kaisar prasejarah kemudian masuk. Keduanya mengejar dan melarikan diri, membuat pasir kuning gurun mengepul seperti kulit kayu. Lautan, memicu gelombang pasir. Idiot, Hong Huang semuanya idiot. Ye Chen akhirnya mengutuk dan melarikan diri ke kota kuno. Aku akan membunuhmu. 5 kaisar berteriak dengan keras dan langsung mengejar mereka. Cit. Segera setelah mendengar teriakan dingin, Tao Tai dan Kaisar Armadillo melarikan diri satu demi satu. Adapun Kaisar Suemang, Kaisar Laba-Laba, dan Kaisar Lipan, mereka hanya beruntung, mungkin mereka mengejar terlalu keras, mungkin mereka berlari terlalu cepat, gagal menghentikan mobil, dan menabrak lingkaran sihir. Sialan. Dengan geram, ketiga kaisar mengorbankan senjata sihir dan membombardir lingkaran sihir, berusaha keluar, tetapi sayangnya keterampilan mereka tidak cukup baik, sekali terjebak, sulit untuk keluar. Hancurkan formasi. Kaisar Taoti dan Kaisar Armadillo yang berada di luar mendengus dingin, berusaha menyelamatkan ketiga kaisar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, ada kekuatan misterius yang menggusur ruang dan memindahkan mereka berdua keluar dari kota kuno. Itu adalah teknik rahasia untuk mengubah langit dan bumi, yang dilakukan bersama oleh Ye Chen dan Ji Ning Xuang. Tujuan Ye Chen sederhana, untuk menghancurkan Rakus dan Armadillo sementara 3 kaisar terjebak. Setelah menyelesaikan pekerjaan, pergi untuk membersihkan 3 kaisar yang terperangkap. Episode 1995 Pemusnahan. 2. Tetap aman. Di luar kota, Ye Chen berdiri dalam kehampaan, tersenyum pada Taoti dan Armadillo. Ini benar-benar rencana yang bagus. Taoti dan Armadillo mengertakkan gigi. Hanya pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Tidak heran Ye Chen bergerak cepat dan lambat. Dia sedang menunggu mereka di sini. Tidak mungkin, siapa yang membuatmu begitu banyak? Ming Jue mengangkat bahu dan berdiri di barat, sementara Xiao Chen berdiri di utara, dan Ji Ning Xuang terakhir berdiri di selatan, mengelilingi mereka berdua di tengah. Wajah Taoti dan Armadillo sangat jelek. Tidak dapat disangkal bahwa mereka memang tertangkap basah oleh lubang. 3 dari 5 kaisar terjebak. Meskipun keduanya tidak direkrut, mereka berada dalam situasi yang buruk. Berbicara tentang Xiao Chen dan Ming Jue, mari kita bicarakan saja Ye Chen dan Ji Ning Xuang bertarung 1 lawan 1, tak satu pun dari mereka adalah lawan, apalagi barisan 1 lawan 2. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Kaisar Taoti berteriak keras, ingin melarikan diri ke langit, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pergi. Ming Jue mencibir, membentuk segel dengan 1 tangan. Segera, dunia membeku, dan Taoti, yang melarikan diri ke langit, juga ditahan. Benar sekali lagi, kesaktian Ming Jue sangat mendominasi. Tapi siapa Taoti, putra kaisar, dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan hanya dalam sekejap, dia memecahkan keheningan mutlak. Namun, saat dia melanjutkan aksinya, Xiao Chen tiba dan memenggal kepalanya dengan tombak. Engah. Darah menyembur tipis dan sangat menyilaukan. Meskipun Taoti benar-benar diam, dia gagal memblokir tombak Xiao Chen. Kepala besar itu dipotong di tempat, dan kepala yang menggelinding ingin meledak di langit. Dengan kepala hilang, Taoti tidak jatuh, tetapi masih berlari menyelamatkan hidupnya. Ming Jue dan Xiao Chen tidak melakukan apa-apa, mereka bergabung untuk menyerang dan membunuhnya. Di sisi lain, Armadillo tidak jauh lebih baik, dia ingin melarikan diri, tetapi disayat kembali oleh pedang Ye Chen. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Ji Ning Xuang tiba dengan pedang, menusuk tubuh ilahi. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Ye Chen, yang berbentuk seperti cahaya hantu, membunuhnya seketika, dan tembakannya adalah pengetahuan. Saat pertempuran dimulai, pasir kuning beterbangan, dan langit serta bumi runtuh. Ye Chen memiliki 4 orang, tim 2 lawan 1, barisan 2 lawan 1. Apakah itu Ye Chen dan Ji Ning Xuang, atau Xiao Chen dan Ming Jue, mereka semua bekerja sama secara diam-diam. Ahaa.
Taoti dan Armadillo meraung, terlepas dari mana mereka tidak dapat menghentikan serangan keempatnya. Kepala mereka semua terpotong, dan tubuh mereka roboh, hanya menyisakan tubuh jiwa. Setiap kali mereka mencoba melarikan diri, mereka diblokir kembali. Tulang belulang putra kaisar roboh memenuhi langit. Darah putra kaisar menodai langit. Gambarnya berdarah. Penaklukan tanpa ketegangan, memiliki ujungnya sendiri tanpa ketegangan. Kerakusan dan Armadillo ditekan satu demi satu. Jiwa kaisar mengubur dunia dan berubah menjadi gumpalan abu, menjadi debu sejarah. Setelah membunuh mereka berdua, mereka berempat kembali ke kota kuno tanpa henti. Di kota kuno, 3 kaisar purba sangat aktif, bertabrakan dalam lingkaran sihir, membombardir mati-matian. Satu adalah cara kaisar keabadian, yang lain adalah keabadian terdepan di dunia, satu set-set, tanpa topi. Namun, mereka bertiga, seperti Xiao Chen dan Ming Jue sebelumnya, tidak meledak, malah mengkonsumsi banyak, dan momentum mereka tidak lebih baik dari sebelumnya. Mana yang bergulir ditelan, dan cahaya langit pelindung juga redup. Mau membantu. Ye Chen tiba dan menatap mereka bertiga dengan riang. Ada semacam pertarungan denganku sendirian. Sue Mang sama ganasnya dengan hantu. Metode provokatif tidak berguna bagiku. Ye Chen mencibir, dengan sangat sadar, dan mengundang formasi pengetahuan kosong, yang berbaris di langit, dengan radius 10.000 kaki dan gunung besar batu asal. Mereka yang bisa bertarung dalam kelompok, pasti tidak bertarung sendirian. Ming Jue juga tersenyum, memegang bendera formasi di tangannya, dan menghidupkan kembali pola formasi kaisar yang terukir, yang semuanya menarik perhatian, dan hukum ekstrim muncul, yang sangat menakutkan. Hal yang sama berlaku untuk Jining Xuang dan Xiao Chen, dan formasi pembunuhan cara kekaisaran yang terukir telah dihidupkan kembali satu demi satu. Wajah ketiga kaisar prasejarah yang terperangkap langsung menjadi pucat. Mereka semua berada di level kaisar, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kengerian dari susunan pembunuhan, bahkan jika mereka terkena, mereka juga akan terluka parah. Jika mereka berada di luar, mereka masih bisa mengelak, selama tidak tertabrak. Namun, mereka terjebak dalam formasi, seperti ikan asin di atas talenan, seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Bersenandung. Formasi pengetahuan Sutian Ye Chen telah menembakkan cahaya ilahi, mengarah ke Kaisar Suemang. Kaisar Suemang tidak akan pernah dibombardir saat berdiri, jadi dia mengorbankan senjata sihir kelahirannya, dan kemudian membuka jalan untuk menemukan, mengumpulkan perisai di depannya, dan melakukan serangan mematikan dari langit, tetapi dia tidak menerobosnya. Pertahanan. Ye Chen sama sekali tidak terkejut tentang ini, satu pukulan tidak akan berhasil dan yang berikutnya datang, kamu di dalam, terikat oleh lingkaran sihir, dan aku di luar, tapi bebas, aku akan mati, aku jangan percaya kamu bisa mengatasinya. Untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, dia juga memanggil tubuh Dharma, dan juga mengendalikan formasi Void Heaven Killing. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Dua formasi pengetahuan langit, alih-alih menyerang laba-laba dan Kaisar Kelabang, menangkap Kaisar Mangdarah dan memukulinya sendirian. Kali ini, meskipun pertahanan Kaisar Suemang adalah tirani, dia tidak tahan lagi dengan serangan itu. Perisai pertahanan sering meledak, senjata sihir Natal berdengung dan bergetar, dan hampir jatuh, dan lampu peri di sekujur tubuhnya redup. Di sisi lain, Ming Jue, Xiao Chen, dan Jining Xuang juga menyerang, dan Kaisar Laba-Laba dan Kaisar Kelabang dipukuli dengan darah dan tulang. Ahaa! 3 kaisar mendesis seperti guntur, mengguncang langit. Mereka semua adalah putra kaisar, yang jelas kuat dalam pertempuran, tetapi karena batasan lingkaran sihir, sulit untuk membunuh mereka, jadi mereka harus bertahan secara pasif. Mereka tahu bahwa dalam situasi ini, itu hanya masalah waktu sebelum mereka musnah. Engah. Di bawah pengeboman yang kejam, tubuh Kaisar Suemang meledak lebih dulu. Tapi kekuatan pemulihan pria itu mendominasi, dan menyembuhkan tubuhnya lagi. Hai. Ye Chen dan tubuh Dharma berhenti, dan menjadi marah, dan terus membombardir. Begitu Anda sembuh, Anda akan dibombardir sekali, untuk melihat apakah tubuh fisik Anda keras, atau susunan pengetahuan Sutian kami mendominasi. Kaisar Suemang sangat marah sehingga dia memuntahkan darah, mengaum seperti anjing gila. Sejak memulai kultivasi pada periode prasejarah, dia telah bernyanyi di sepanjang jalan, memenggal banyak musuh, dan bertempur dalam banyak pertempuran yang luar biasa, tetapi pertempuran hari ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia terlalu dirugikan. Ini perjalanan yang bagus. Kata-kata Ye Chen dingin, bergejolak selama 9 hari, dan membakar jutaan batu asal. Tubuh anak itu diledakkan menjadi kabut darah, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Pergi jauh-jauh.
Tanpa menunggu Kaisar Suemang membentuk kembali tubuh fisiknya, tubuh Dharma telah mengaktifkan formasi pengetahuan Sutian, diberkati dengan metode rahasia Sensen yang dapat menahan roh primordial, dan 99 cara bergabung menjadi satu, meledakkan ke arah Suemang. Tidak, tidak, tidak. Kaisar Suemang meraung, matanya menonjol, roh primordial ilusinya terdistorsi, tetapi tidak peduli bagaimana dia meraung, sulit untuk menghentikan barisan pembunuh. Dengan satu pukulan, roh primordial terbunuh dan musnah menjadi abu. Tidak, tidak, tidak. Raungan dimulai lagi, dan Kaisar Laba-Laba dan Kaisar Kelabang juga berada di ambang kehancuran di bawah pemboman Ming Jue dan yang lainnya. Tubuh jiwa yang terfragmentasi dihancurkan inci demi inci di bawah pola kekaisaran itu dihancurkan, hanya menyisakan gemuruh, bergema antara langit dan bumi, yang berlangsung lama. Sejauh ini, gurun ini benar-benar telah kembali damai. Siapa sangka di gurun tempat burung tidak buang air besar, 5 kaisar akan dimakamkan dalam 1 jam. Rekor Ye Chen dan timnya mengejutkan. Kelas kaisar sulit untuk dibunuh, dan kelas kaisar Hong Huang bahkan lebih sulit untuk dibunuh, tetapi mereka berhasil membunuh 5 orang berturut-turut, dan mereka masih meraih kemenangan penuh tanpa korban jiwa, yang benar-benar memukul keras Hong Huang. 5 kaisar prasejarah merasa malu sampai kematian mereka, dan mereka datang untuk membunuh Ye Chen dengan agresif. Mereka gagal membunuh Ye Chen, tetapi mereka dimusnahkan oleh kelompok tersebut. Hal yang paling memalukan adalah mereka tidak dapat menarik siapapun untuk dimakamkan dengan mereka. Lanjutkan. Ye Chen menghentikan barisan pembunuhan dan berlari keluar dari gurun. Menurut postur ini, kita berempat dapat mengambil kaisar prasejarah satu per satu. Ming Jue terkekeh. Bukan kebetulan, memang seharusnya begitu. Xiao Chen tersenyum sambil menggambar polanya. Ji Ningsuang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berkonsentrasi menggambar polanya. Tapi entah kenapa, ekspresinya terkadang sedikit bingung, dan terkadang ada sedikit rasa sakit. Ye Chen keluar dari gurun, berubah menjadi ratusan klon, dan terus mencari jejak putra kaisar. Gemuruh reruntuhan Tianzun berlanjut, satu demi satu, itu harus menjadi pertempuran tingkat putra kaisar. Sayang sekali suara gemuruh terlalu jauh darinya, dan hari lili akan menjadi dingin saat dia berlari. Kali ini, Ye Chen tidak terlalu beruntung, dia mencari ribuan mil, belum lagi kaisar kehancuran besar, bahkan tidak satu orang pun dari kehancuran besar, dan kaisar surga dan Ren Xiu bahkan tidak melihat dia. Kemana perginya semuanya? Ye Chen berdiri di puncak gunung, menggaruk kepalanya dengan keras, dan berkata dengan kesakitan. Setelah akhirnya menemukan kesempatan bagus untuk membunuh putra kaisar, dia tidak dapat menemukan siapapun. Peninggalan Tianzun terlalu besar, dan mereka tersebar untuk memburu putra-putra kaisar surgawi sebelumnya. Sekarang, kebanyakan dari mereka tersebar di relik, dan seringkali jaraknya ribuan mil, sangat sulit untuk menemukannya. Tak berdaya, Ye Chen turun gunung dan melangkah lebih jauh. Baru pada malam hari dia melihat beberapa sosok di laut. Tidak banyak, hanya 4. Samar-samar terlihat bahwa itu adalah I setengah, Suksu, Yao Yao dan Sue Qiandizi. Ketiganya baik-baik saja, tetapi bentuk Sue Qiandizi tidak terlalu elegan, darah, dengan kekuatan kepunahan, masih melarutkan esensinya. Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa putra Blood Loaf pasti pernah bertarung dengan putra kaisar surga sebelumnya, dan dia juga pernah bertarung dengan putra matahari dan bulan. Kemunculannya saat ini mungkin disebabkan oleh putra matahari dan bulan. Ziyan, raja ini akan membunuhmu. Deru Kaisar Suelou membenarkan dugaan Ye Chen bahwa kekuatan kematian di tubuhnya diringkas oleh kecemerlangan yang terjalin oleh matahari dan bulan. Triknya sangat sulit untuk dihapus, dan sungguh berkah bahwa rekan Suekin masih hidup saat ini. Terserah kamu. Ye Chen berpikir sendiri, dan ingin pergi ke sana, memimpin mereka berempat ke padang pasir. Namun, begitu dia mengangkat kakinya, ada teriakan dari Ming Jue, "Ye Chen, istrimu belum minum obat." Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya, dan menarik kembali kaki yang diinjaknya. Tiruan, dia melihat ke arah padang pasir. Di matanya, apa yang dia lihat adalah dunia gelap dengan pasir kuning beterbangan, kilat dan guntur, dan ada 3 orang berkelahi, dan ketiga orang itu tidak lain adalah Xiao Chen, Ming Jue dan Ji Ningsuang. Bagaimana situasinya? Ye Chen tertegun. Tanyakan pada istrimu, kamu tiba-tiba menjadi gila, seru Ming Jue. Bukannya dia gila, itu karena seseorang mengutuknya. Xiao Chen mengirim transmisi suara ke tiruan Ming Jue dengan Ming Jue sendiri. Ye Chen tidak berbicara, dan tidak menarik putra kaisar lagi. Dia berbalik dan bergegas kembali. Sepasang mata emas cerah menatap Ji Ningsuang melalui avatar Ming Jue dan tubuh utama. Saat ini, Ji Ningsuang memang agak aneh, dengan rambut panjangnya terurai,
3.000 rambut hitam telah berubah warna menjadi darah, dan matanya yang indah kusam dan kosong, seperti boneka, lebih seperti orang mati berjalan. Di antara alisnya, ada karakter Cina kuno bermerek mantra. Tubuhnya diwarnai dengan awan peri berwarna-warni, yang sangat indah.